Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para sahabat ya. Kesempatan yang baik ini Kirambat waktunya hari ini mengawasi kebun sawit Bang Re, karena memang kemarin-kemarin Kirambat ada di tempat yang lain, di kebun pisang. Ini mungkin udah lama nggak diberesin sambil nunggu para petugas pengunduh yang mungkin waktunya ngunduh juga, karena memang 1 bulan itu kadang 2 kali, biar terencana lah ibaratnya. Jadi apapun yang ada di sini bisa dimanfaatkan oleh Bang Re untuk kesejahteraan di Padepokan. Begini sahabat ya, alhamdulillah juga Kirambat itu saat ini sedang bahagia, juga merasa terharu mendengar Ompong itu mau bergabung dengan Bang Re. Istilah ibarat kata Ompong itu sudah tobat, mulai tobat. Jadi walaupun banyak pertanyaan para sahabat Bang Re itu, bohong itu nggak mungkin Bang Re, istilahnya apa, Kirambat nggak mungkin Ompong itu tobat. Karena pengalaman yang udah dilalui Ompong itu udah berapa kali mengecewakan Bang Re, menipu Bang Re. Selama masih Kirambat juga bersama Ompong itu udah berapa kali membuat rencana penipuan sehingga untuk menghancurkan Bang Re. Tapi kenyataannya kan nggak berhasil sobat ya. Jadi alhamdulillah, mungkin inilah berkahnya di bulan Ramadan ini. Ompong itu terbuka pintu hatinya, dapat hidayah gitu. Dapat hidayah ya, apalagi ini kan udah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mungkin inilah berkah malam Lailatul Qadar. Jadi hidayah itu turun pada Ompong. Jadi Ompong udah berpikiran yang positif untuk bergabung dengan Bang Re. Jadi Kirambat juga alhamdulillah ikut bangga, ikut senang bersama tim-tim yang lain, ketambahan saudara. Apalagi selama ini kan Ompong punya cerita tersendiri bersama Bang Re. Mungkin para sahabat tidak asing dengan tempat ini. Kebun sawit Bang Re ini. Ini men, yang disinilah banyak benar tercipta sejarah. Istilah sampai pertumpahan darah istilahnya, karena perebutan lahan antara Bang Re dan Ompong. Karena Ompong ingin menguasai. Nah, ini nanti bisa dijadikan momen baik oleh Bang Re. Selama betul-betul Ompong itu tobat dan bergabung dengan Bang Re, jadi mungkin ini Bang Re juga bisa menempatkan Ompong di sini. Oh, biar jadi. Nah, jadi Kirambat bisa lebih ringan lagi mengurus ladang-ladang Bang Re. Kirambat bisa fokus di kebun pisang sama kebun kates yang kemarin mau kita betulin pondok itu men. Jadi itu nanti dulu lah, itu habis lebaran bisa kita rencanakan lebih bagus. Nah ini nanti jadi biar Ompong itu tidak lagi merajalela dan tidak punya pekerjaan. Kan memang selama Ompong itu bergabung dengan, harus dicarikan kegiatan. Nah intinya begitu men. Jadi biar sama-sama ada kegiatan, tidak nggak merasa sepi. Inilah nanti yang kalau Ompong betul-betul mau untuk dia ini, nanti Ompong yang mengurusi semuanya. Jadi kita sebagai tim Bang Re itu berbagi tugas lah. Ini nanti Ompong bisa, kalau Ompong mau, Ompong sama Mata Om. nah ya ini Kirambat nanti di kebun, karena yang sebelah sana kebunnya kan tidak begitu lebar men. Jadi istilahnya Kirambat ini masih mampu lah nih. Nah Bang Renggo juga udah ditugaskan untuk mengurus kebun jagungnya di sana, tanamin jagung. Jadi sudah punya tugas masing-masing sahabat ya. Ini terlalu lebar, punya Bang Re ini terlalu lebar. Jadi kita harus betul-betul bisa memanfaatkan. Apalagi Bang Re itu orangnya memang baik, hatinya itu tulus untuk membantu. Apalagi selama ini nih Ompong yang jadi biang keroknya, perusuhnya. Jadi mudah-mudahan saja sahabat ya, Ompong bisa dapat hidayah, dia itu bisa istiqomah dalam meniti hidup dalam
pertobatannya. Ya, Karena mudah-mudahan juga dia mungkin bisa mengajak seperti adiknya si Jarod, Nah. Disen gitu ya. tapi Biar ikut tobat juga. kita men sebagai tim sebetulnya Bangre Lampung juga harus selalu waspada. Iya. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan antek-anteknya yang lain itu pasti nggak terima. Mungkin akan lebih brutal lagi. Itu Apalagi mungkin si Jarod itu Nah. nggak terima benar dia sepertinya kakaknya tobat itu. Ki. mungkin itu akan cerita itu akan terulang ketika Kirambat tobat dulu. Kan begitu. Mereka wah mati-matian ingin merebut Kirambat kembali ke bergabung dengan mereka. Ya karena itu bagi mereka itu keuntungannya kalau mendapatkan kembali kan bisa, apalagi Ompong itu kan ketuanya, istilah bos mereka itu. Ibarat kata kepalanya sudah kena dipegang Bang Re, berarti kan tinggal ekornya kita arahkan kemana itu. Tapi ya itu jelas masih butuh usaha keras men. Tapi ini kan kedengar-dengarnya ada ancaman baru lagi nih Ki. Iya, yang itu Ki katanya Ki yang dibawa Supeng. Nah itulah sahabat ya. Kita juga nggak henti-hentinya lah minta doa dan dukungan dari para sahabat untuk selalu berdoa, untuk mendoakan kami tim Bangre Lampung agar semua yang kami lakukan itu tidak menemui hambatan lah, lancar. Iya, soalnya gitu. Kameramen dengar-dengar sepertinya Mak Janggar itu dulu pernah berseteru juga sama Nah, yaitu yang jadi pertanyaan itu kenapa begitu. Itu masih pengalaman Kirambat dulu bersama Ompong ketika kita meracuni Bangre. Supeng kan kabur, pergi entah kemana, nggak ketahu-tahunya. Begitu dengar Ompong ini tobat men, dia kembali lagi bersama Majanggar. Sepertinya sakti. Nah, itu, kalau Majanggar memang dulunya emang sakti. Sepertinya lebih sakti lagi. Karena memang dulu itu sebenarnya Majanggar itu udah tobat men. Ceritanya itu udah tobat. Sama Bangre itu dititipkan di pondok Abah Ucup. Nah, tapi Majanggar itu berkhianat, mencuri ilmu kesaktian Mbah Ucup sama cincin Abah Ucup. Oh, karena itu. Nah, setelah itu dia hilang, entah nggak ada kabar. Mungkin dia menimba ilmu lagi untuk balas dendam. Nah, berarti kan di dalam hati Majanggar itu ada sebuah dendam yang terpendam, men. Maka dari itu, begitu mereka kembali sama Supeng, kita, ya ibaratnya semua, kami ini terkejut. Yang kami kira mereka itu udah baik-baik di pondok. Majanggar itu udah berubah jadi orang baik. Tapi ternyata masih brutal, masih ini. Apalagi ini tahu bahwa Ompong yang selama ini begitu kerasnya membela mereka, mempertahankan mereka, ikut bergabung dengan Bangre. Itu akan jadi sebuah cerita juga yang betul-betul akan lebih parah lagi mungkin men. Ayo men, kita jalan men sambil ini men. Lama juga kita nanti ini. Karena lebar ini. Siapa tahu di sana nanti ada pegawai ini yang mundur. Iya, ini jalannya udah keliling Ki ya. Iya. Masalahnya jalannya ini agak udah enggak terurus. Di sini nih men. Mungkin darah kami, darah Ompong CS itu ada di sini banyak ini. Karena selalu terjadi setiap perebutan, setiap ini pasti terjadi peperangan besar. Yang namanya ingin saling menjatuhkan, ingin saling menguasai. Cuman kami kan cuma mempertahankan. Tuh, ini harusnya memang dibersihkan, men. Ini dibersihkan. Nantilah kita bicarakan sama Ompong, sama Bangre juga. Sama Bangre. Ya karena udah terlalu lebat juga ini. Apalagi waktunya udah dekat mau lebaran. Mungkin ingin istirahat, kumpul-kumpul keluarga kan. Mungkin dalam berapa hari juga Kirambat di Padepokan, tidak di kebun lagi ya. Kebun lagi, ingin juga ikut merayakan hari raya men.
Yang kameramen tunggu itu kue-kue Nah, hari raya itu loh Ki. apalagi Banyak itu Ki. apalagi Kirambat denger kan setiap hari raya itu banyak kue-kue, banyak makanan apa segala macam. Tapi yang pasti intinya itu Kirambat itu dapat pengalaman baru hidup di kampung bersama Bang Re, bertemu banyak saudara. Itu intinya yang membuat Kirambat jadi lebih ingin lama hidup di kampung. Oh, jadi dapat pengalaman baru Ki ya. Soalnya Iya. tuh Aki di hutan gimana Ki kalau bulan puasa atau lebaran? Yang kita nggak tahu bagaimana pacarnya. Yang penting kita di hutan, tiap-tiap harinya ya sibuk hanya di hutan. Oh, jadi tidak tahu ya. Iya. Ya karena kita dengar apa aja enggak, ibarat selain binatang-binatang hutan sama kicauan burung. Jadi kita berkomunikasi ya yang ada di situ aja. Macam kan masih banyak yang belum di ini, men. Ini kalau Ampong betul-betul mau nanti kan Kirambat bisa 2 hari 3 hari membantu dulu, mengajari Ompong bagaimana caranya kan. Ini nanti kan ada batas-batasnya yang mana yang sampai kalau takutnya Ompong nggak paham kan, Ompong taunya hanya menguasai lahan. Jadi batas-batas mananya itu Ompong belum paham. Mungkin saya rasa lebih paham Ompong lagi. Soalnya ini kan dulu pernah jadi sengketa bersama Matomblo ini. Karena Ompong taunya itu cuman menguasai. Yang penting ini kebun saya, entah itu batas dari kebun orang Oh bisa iya, aja. kebun orang juga dia digasak. Kebun orang ya. aja dianggap punya mereka gitu. Nah sekarang begitu sudah tobat, sudah bisa diarahkan kan nanti ditunjukkan ini loh Pong tugas kamu nanti kalau memang mau ngurus kebun sawit yang ini batasnya. Ini udah punya orang. Biar bisa menikmati Nah. hasil keringat sendiri ya Ki ya. Jadi kalau hasilnya bisa dinikmati bersih kan jadi berkah. Ompong itu tidak terlalu bingung ibaratnya bagaimana hidup setelah bertobat. Kata mereka, "Oi, kamu akan sengsara ikut Re. Akan kelaparan ikut Re." Mudah-mudahan tidak begitu sobat ya. Masih banyak ini untuk makan, untuk menghidupi keluarga tuh. Saya rasa itu sudah cukup lah, bahkan bisa lebih. Itu, apalagi Bang Re itu orangnya baik. Yang penting semuanya diurus, semuanya dimanfaatkan. Karena memang tujuan Bang Re bersama tim itu ingin mengarahkan mereka agar tidak bikin resah masyarakat. Janganlah hidup selalu berkelimang dosa. Itu intinya. Bukan untuk seperti mereka, woi mengganggu, menghabiskan apa bagian selalu menggagalkan rencana. Ya memang kalau rencana yang buruk harus kita gagalkan. Karena akibatnya akan merugikan semua orang, itu men. Oh, benar juga. Masih banyak bener ini men, ini masih jauh juga kita harus ini. Mudah-mudahan nanti Ompong nyusul apa bagaimana Oh, istilahnya. apa sudah buat janji Ki sama Ompong Ki? Ya waktu itu kalau ini kan mau ketemu Kirambat di sini ada di kebun sawit. Jadi malah kalau di sini kita kan bisa banyak waktunya untuk ngobrol men. Iya. Itu. Tapi apa tidak takut Ki nanti gimana kalau Jarot atau Bek gitu tiba-tiba datang kayak gitu? Bahaya juga sepertinya Ki. Ya kalau bisa jangan sampai men. Ya mungkin mereka pagi-pagi kayak gini masih tidur. Nah, apalagi cuacanya kan begini. Bentar lagi Lebaran buat sahabat ya. Jadi alhamdulillah benar Kirambat itu merasa banggalah begitu kerasnya Ompong ingin menghancurkan untuk memusuhi, selalu jadi musuh. Istilahnya menganggap Bang Re itu musuh. Jadi nggak mungkin akan damai, tapi pada akhirnya usaha Bang Re bersama tim itu menemui hasil yang positif. Dengan sendirinya dia tuh dapat hidayah tobat di bulan yang baik pula, di bulan suci Ramadan ini. Jadi kita harus betul-betul bersyukur men. Banyak yang harus dipikirkan, banyak yang harus Subhanallah, inilah karena memang nggak kerawat lagi sahabat ya, banyak rumput-rumput udah semakin tinggi ya karena kita selalu dapat kabar-kabar yang nggak mengenakan, selalu ada dikit ribut di sana, alih lahan di sana direbutkan.
pindah lagi mengurusin sana, tahu-tahu di sebelah sana udah dikuasai mereka. Iya, suka cari ribut. Cari ribut. Mudah-mudahan saat ompong tobat ini agak sedikit berkurang. Mudah-mudahan. Ya inginnya kami bersama Bang Rekan gitu itu kalau bisa hidup itu sejalan lah bersama, saling menguntungkan, saling membantu, saling asih. Karena hidup kita itu memang nggak ada yang sempurna, men. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Benar. Tapi ya alhamdulillahnya setelah mengalami kejadian-kejadian atau pengalaman yang buruk lah bersama ompong, apalagi ompong mungkin dalam hati ompong sekarang itu sedang merenung, sedang berpikir, oh iya nyesel, tapi ya bagaimana mau menyesal lagi? Menyesal itu udah nggak ada gunanya. Tinggal dia harus berubah bagaimana caranya ke depannya jauh lebih baik, itu aja, men. Benar. Karena kita kan sebagai sahabat sekarang ini, sebagai saudara ibaratnya, jadi kita harus juga membimbing, memberi arahan bahwa memang sama-sama belajar, betul, sama-sama belajar. Jadi apa yang baik menurut kita, mudah-mudahan juga baik menurut mereka, kan begitu. Ini yang dikhawatirkan ini memang anak buah ompong ini pasti ya akan lebih brutal mungkin, apalagi udah seperti si Jarod kemarin itu kan udah kedatangan Majanggar sama Supeng lagi. Iya. Itu men yang perlu, makanya harus hati-hati betul, tidak sembarangan, kita harus sembarangan sendiri-sendiri. Mungkin tadi kan Kiramba juga akan mengajak Bang Rio biar sama-sama enak kita ngobrol, jadi tidak hanya berdua kita kan ya. Tapi Bang Rio masih ada keperluan kegiatan, nanti menyusul juga katanya tadi. Dan mudah-mudahan dia nanti datang bersama ompong. Mudah-mudahan tidak ada para preman kucrut itu ya. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Nah, tapi kalau Kiramba terasa, men, posisi begini nih, kondisi hari-hari mau lebaran ini, mungkin dia lagi cari mangsa di luar. Itu. Karena memang kan nggak mau dia masuk-masuk ke kebun begini. Kalau enggak, soalnya kan biasanya banyak yang mudik tuh di jalan. Kepalakin itu, Ki. Bisa jadi begitu. Makanya masih agak sepi masih ini. Mudah-mudahan lah nggak terjadi apa-apa buat para sahabat yang menjalankan mudik juga. Kiramba doakan semoga lancar di perjalanan, iya, bisa hati-hati di jalan, bisa berkumpul dengan keluarga. Karena memang ini dalam 1 tahun momen itu hanya sekali. Jangan dipaksakan berkendara kalau mengantuk ya. Iya, ngantuk, apa capek istirahat dulu, mampir. Banyak tempat apa di musola, di masjid, pinggir-pinggir jalan lintas itu kan ada. Aki nggak berniat mudik ke hutan, Gi? Hah? Ya kalau Aki mau mudik ke hutan mau bagaimana, siapa lagi yang Aki tengok di sana, men? Guru sudah tidak ada. Guru sudah tidak ada ya, guru walaupun ada makamnya di sana kan cukup kita doakan dari sini. Oh, benar juga. Kan kita udah belajar dari saudara-saudara yang kalau mendoakan orang tua begini, mendoakan saudara begini. Jadi mudah-mudahan doa itu lebih cepat sampainya daripada kita harus berjalan jauh menuju pemakaman guru, kan begitu, men. Emang lebih enak sih kalau kumpul keluarga, apalagi di sini kan ini termasuk kehidupan baru Kirambat, men. Harus ingin bersumpul sama saudara-saudara semua, berkumpul satu, kayaknya alangkah bahagianya, men. Ya, benar. Bahagia betul. Walaupun selama ini hidup kita itu banyak cobaan, banyak ini, selain kita hidup dalam kegelapan, berkelimang dosa lah ibaratnya. Tapi kalau kita pada posisi yang sekarang ini mulai merasa seneng, tenang, apalagi saudara-saudara kita yang di Padepokan itu baik-baik semua, saling support, saling memberi apa istilahnya pelajaran yang kira-kira baik, harus mana yang harus didahulukan. Itu ya karena apa? Kita hidup itu nggak mungkin selamanya ada di dunia ini, men. Iya, benar. Kirambat sini udah tua, mungkin udah waktunya Kirambat harus memahami betul arti hidup yang sesungguhnya itu bagaimana. Udah bukan lagi waktunya bukan waktunya lagi memang benar waktu ikut ompong bospek itu kita apapun yang kita mau, kita bersenang-senang itu pasti ada, pasti kesampaian. Mau makan ini, mau makan itu, mau hidup begini, mau
apapun itu. Kesenangan memang didapat, makanya setiap ada di antara mereka yang ikut Bang Re selalu di sana, "Oi, dapat apa kamu ikutnya? Dapat apa? Kesenangan nggak kamu dapat?" Ya karena mereka ngomongnya cuman kesenangan, sahabat. Bukan ketenangan. Bukan ketenangan. Nah, begitu Kirambat masuk bersama Bang Re, alhamdulillah. Walaupun kesenangan itu sedikit hilang, tapi ketenangan itulah yang Kirambat dapatkan sekarang. Kirambat tidak lagi harus ribut cari masalah. Itu. Jadi ya apapun yang harus ini kita jalanin terus, men lah. Pokoknya buat sahabat yang tahulah sejarahnya bagaimana, yang mengikutin Bang Re itu pasti paham betul bagaimana cerita Bang Re itu ya. Kirambat Mungkin juga Bang Rio sama Omong sudah ada di sebelah sana. Mungkin kita keliling supaya bertemu ini kayaknya. mungkin bisa jadi kalau gitu kita ini aja, men. Kita sambil jalan, siapa tahu memang Bang Rio sama Ompong itu udah ini, karena pasti harus kita tunjukkan mana batas-batasnya, mana yang ini yang hak Bang Re yang mana. Itu sahabat ya. Yaudah kalau memang begitu sahabat, nggak berlama-lama di jalan ya. biar nggak lama-lama di jalan, istilah kita ini kita sambil jalan nyari daripada kita capek, istilahnya ini kita tunggu aja sambil menunggu kedatangan dia apa bagaimana. Ayo kita ini cukup perjalanan hari ini sahabat ya. Kirambat tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.